tidak ada media, paling tidak properti. Surabaya identik dengan kota pahlawan. Dan di zaman sekarang ini yang disebut dengan pahlawan, bagaimana cara kita manusia berkolaborasi dengan manusia lain. Jadi, saya Dimas Ibrahim dari kelompok 6. Ikuti saya. Mari kita ulik tentang penelaah komunikasi. Oke, ikuti saya. Namaku Sena, Arya Wisena Nisurya Dinata. Cita-cita polisi. Dari dulu suka polisi. Saya Lintang Yulia Surya Madalika. Dalam seni tari, bagaimana penyampaian pesan dari gerakan-gerakan yang ditampilkan? Kalau dari seni tari dibilang menampilkan gerakan-gerakan itu semua tergantung dari tariannya. Jadi misalnya tari remo yang diambil, jadi gerakannya juga sesuai dengan ceritanya tari remo, yaitu pahlawan yang sedang ada di medan perang gitu. Terus kalau tari-tari misalnya yang lain, tari kreasi seperti tari baju hijau, tari semut, itu menceritakan tentang seperti judulnya. Kalau tari semut tuh tangannya bagaimana sih, kalau baju hijau itu gerakannya bagaimana, tangannya bagaimana, seperti itu. Oke, pertanyaan kedua, dalam kesenian seni tari, apakah ada hambatan yang sering terjadi saat latihan maupun saat pentas? Pasti ada yang ada. Contohnya kita mau perform, tiba-tiba anak sakit, otomatis kan harus dikurangi atau dicarikan pengganti. Kalau dikurangi, otomatis kita juga ganti formasi. Kalau digantikan, berarti anak yang menggantikan juga harus lebih bisa ngikuti daripada teman-teman yang lainnya, begitu. Oke, pertanyaan ketiga, media apa yang dipakai dalam seni tari Sekar Tunjuk ini dalam pementasan maupun latihan seni tari? Kalau media dalam latihan kita biasanya juga ada video. Kita sendiri yang melatih juga pasti ada lupanya. Jadi kita pakai video medianya. Kalau dibilang media, otomatis kita perbantuan untuk mengajarkan, untuk latihan gitu. Kalau di dalam pementasan tidak ada media, paling tidak properti gitu. Oke, pertanyaan yang keempat, karya seni tari apa yang sering dipentaskan di Sanggar Seni Tari Sekar Tunjuk ini? Kalau dibilang karya, otomatis kita bikin sendiri. Tapi kalau dibilang tari apa yang sering ditampilkan, itu banyak. Kalau karya sendiri itu kita yang paling sering tampil itu remis Kenjeran. Itu kita sering tampil karena punya sanggar sendiri. Memang karyanya saya sendiri sebagai pelatih di sini. Terus kalau untuk tari yang sering ditampilkan banyak, ada remo, tari ting ting tong, ada tari Bali, karena kita sanggarnya bukan hanya tari Jawa, tapi sanggar kita juga tari Bali yang kreasi dan tradisional di Indonesia. Dan lanjut ke pertanyaan yang kelima, apa sih Mbak pesan cerita yang terkandung di balik karya seni tari yang saat dipentaskan itu?
pesan cerita, kalau pesannya ya semua tergantung sama performnya anak-anak sih. Jadi kalau misalnya anak-anak itu performnya bagus, otomatis pesan kesannya kita itu juga yang positif-positif, tidak ada masukan lain. Tapi kalau anak-anak performnya mungkin dari 5 penari ini satu grup ada yang kamu tiba-tiba terlambat nih gerakannya gitu, otomatis ya ada pesan-pesan yang harus disampaikan ke anak-anak, lebih konsentrasi waktu tampil, tidak boleh selalu nengok kanan kiri nyuntuh teman, ada orang bising, kadang anak-anak itu melihat ada apa gitu, itu yang harus dikondisikan lagi. Pertanyaan yang keenam, apa efek buat masyarakat itu sendiri setelah melihat pementasan karya seni tari? Efek masyarakatnya lebih condong ke hal yang positif, yaitu Mbak, kita mau daftar nih di sanggar gitu. Itu pasti, karena masyarakat tuh melihatnya bagusnya, terus kompaknya itu pasti. Kalau sekarang kita menampilkan tari yang kurang bagus, nggak kompak, terus nggak ada ekspresi, tidak ada gregetnya, energinya nggak ada, otomatis juga masyarakat nggak ada efek yang positif. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Mbak, biasanya ada berapa personil dalam setiap satu karya seni tari? Kalau personil kita biasanya 5-7 satu grup, begitu. Perkenalkan, nama saya Nani Angelika. Saya di Sanggar Sekar Tunjung sebagai pembina tari. Untuk pesannya, seharusnya anak-anak muda dan juga masyarakat lebih mencintai lagi tentang budaya yang ada di Indonesia. Melalui tarian itu juga bisa merupakan salah satu mencintai dan juga bentuk rasa bangga terhadap bangsa kita, karena bagaimanapun juga kita harus tetap melestarikan tarian. Untuk kesannya, kesan bagi adik-adik atau anak-anak masyarakat yang mempelajari tari itu sangat saya apresiasi, karena mereka sudah mau belajar dan mau berusaha untuk mencintai budayanya sendiri.